Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya dari kelas 2F dengan NIM 0503212474. Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hakikat dan instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu demokrasi. Nah, yang pertama, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sedangkan secara terminologi demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan sebagai sistem politik dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Dua, pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengetahui tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan tiga hal, yakni: satu, cita-cita rapat; dua, cita-cita masa protes; yang ketiga, cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang ketiga, kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, karena demokrasi yang memegang peranan penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara. Tentu perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara. Demikian terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.